Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Rudi Wahyudi dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang basic maintenance dan perbaikannya. Langsung saja, sebelum kita lanjut ke materi, untuk perbaikan kita harus pahami dulu apa itu maintenance atau perbaikan atau perawatan. Langsung aja, yang pertama tentang pengertian maintenance. Maintenance itu sendiri adalah proses pemeliharaan atau perawatan terhadap sesuatu atau seorang. Khususnya dalam bisnis, pemeliharaan teknis atau maintenance adalah rangkaian proses atau praktik yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian mesin, peralatan atau aset lainnya bisa digunakan secara berkesinambungan dan efisien dalam jangka panjang. Menerapkan program maintenance dengan efektif akan memberikan pengaruh kinerja dan keawetan dari aset perusahaan. Secara umum, maintenance adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan performa dari aset perusahaan agar tetap baik. Nah, aktivitas maintenance dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maintenance rencana dan tidak rencana. Pemeliharaan rencana dilakukan dan dikontrol untuk masa yang mendatang. Itu adalah metode maintenance secara umum dan juga aktivitas pembagiannya. Itu adalah bagian dari maintenance sendiri. Langsung saja kita lanjut yang kedua, yaitu tujuan dilakukan proses maintenance atau perawatan. Yang di sini ada empat bagian atau 4 macam tujuan dilakukan proses maintenance. Yang pertama itu memaksimalkan performa aset. Aset-aset perusahaan yang dijaga dan dikelola dengan baik dapat beroperasi secara optimal. Tentunya akan berdampak positif pada bisnis, terutama dapat efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keawetan aset. Tujuan lain dari maintenance adalah untuk memaksimalkan masa pakai satu aset dengan melakukan pemeriksaan dan pembersihan secara sepada. Produktivitas aset akan meningkat. Selain itu juga dapat menghemat biaya karena bisa mudah terjadinya perbaikan pada aset. Yang ketiga, memangkas biaya perbaikan. Aset-aset yang digunakan perusahaan memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga merupakan hal yang wajib dilakukan. Misalkan benda mesin, peralatan, atau aset lainnya akan merugikan perusahaan. Sudahnya membutuhkan biaya besar untuk memperbaikkan, namun tidaknya produktivitas. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah mencegah terjadinya waktu yang mendadak. Setiap bisnis pasti ingin menghindari situasi di mana terjadi kerusakan pada aset secara tidak terduga. Proses operasional diganggu, kerugian secara finansial dan perlambatan produksi dapat terjadi akibat kerusakan aset. Dalam hal ini, salah satu tujuan maintenance adalah untuk menghindari hal tersebut agar proses operasional dapat berjalan dengan lancar. Itu ya tujuan dari dilakukannya proses maintenance atau perawatan itu sendiri. Yang ketiga, pentingnya maintenance. Ini ya, mengapa perawatan pada mesin atau dan lainnya itu penting ya. Anda perlu ketahui beberapa hal yang penting kenapa dilakukannya maintenance atau perawatan. Yang pertama, agar fasilitas terpakai pada saat diperlukan. Itu yang penting. Yang kedua, seiring dengan waktu, tentunya kondisi dari suatu fasilitas yang mengalami kerusakan, kemampuan penunjangnya lambat laun akan menurun. Bila tanpa dilakukan perawatan, fasilitas tersebut akan melemah dan bertahap. Tapi pasti sehingga tidak lagi memiliki kemampuan yang baik secara maupun ekonomis. Dan terakhir diharapkan akan dapat memperpanjang masa fasilitas. Itu ya
beberapa yang tapi kenapa kok diperlukannya perawatan atau maintenance sendiri. Yang itu kerusakan. Yang pertama, sistem tidak dapat digunakan sama sekali. Dan kerusakan sebenarnya. Yang kedua, sistem masih dapat digunakan tetapi tidak menemukan hasil yang signifikan. Yang ketiga, sistem maupun komponen bisa mengalami kerusakan atau berfungsi secara serius sehingga sudah tidak aman lagi untuk digunakan dan dianggap sangat penting untuk juga dihentikan. Perasaannya serta sudah diperbaiki atau diganti. Dan terakhir, sumber utama kerusakan, model dan penggunaannya, penyalahan, pemilihan bahan baku atau kandungan, pembuatan, assembly, rancangan atau instalasi, kualitas atau perawatan. Itu ya kerusakan jika pada satu mesin itu tidak dirawat dengan baik. Makanya kita harus merawat mesin tersebut agar tetap stabil. Lanjut, penyebab utama kerusakan pada mesin. Ini ya beberapa penyebab utama menggunakan mesin. Pertama itu lalai melalui perawatan dasar menggunakan mesin seperti makan dan lain-lain. Yang kedua, setelah menjaga kondisi operasi mesin secara benar dan aman, temperatur, sarannya, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, kondisi mesin sudah tua atau kebiasaan berhenti aus, bantaran terjadi aus dan lain-lain. Yang terakhir, terjadi penyimpangan baik dimensi material dan lain-lain. Contoh, mesin kotor, bocor, panas, mesin sekitar, mesin kotor, mengabaikan salah pasti, tidak pengetahuan mesin, dan hukum sederhana, dan lain. Yang terakhir, teknisi perawatan mengganti dan perbaiki kata penduduk benar, tidak memberikan pengetahuan perawatan terhadap operator, menggunakan teknologi yang tidak dapat sumbernya yang benar dan lain. Itu penyebab utama kerusakan mesin dan sudah contoh-contohnya. Yang kelima adalah kebijakan perawatan. Perawatan kerusakan dapat diartikan sebagai kebijakan perawatan menggunakan mesin hingga rusak yang baru dipakai. Artinya mesin akan diperbaiki setelah mesin itu rusak. Makanya kita harus menganalisa jangan sampai menunggu sampai rusak terus perbaiki kalau tidak serius lagi. Jangan sampai menunggu mesin itu rusak baru perbaiki. Tidak baik. Yang kedua, perawatan kemudahan adalah merupakan perawatan yang menggunakan mesin. Yang pertama itu keundangannya juga perawatan sebelum terjadi kerusakan mesin. Ada beberapa keundangan. Yang pertama, terjamin keamanannya. Jamin keselamatan, umur pakai fasilitas atau mesin jadi lebih rendah, biaya perawatan akan lebih rendah, dan proses produksi dapat diganda. Itu keuntungannya jika mesin dirawat sebelum digunakan. Yang kedua, kerugian. Ini kebalikannya di atas. Kerugiannya apa? Yaitu perawatan tidak habis, waktu operasi terbuang, kemudian akan terjadi human error dalam proses assembly atau lainnya. Ini adalah perawatan kebutuhan. Perawatan kebutuhan merupakan bagian dari perawatan pencegahan
Perawatan ini bertujuan menjaga hati-hati kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu atau yang kedua, perawatan prediktif. Ini pun merupakan bagian perawatan pencegahan. Perawatan prediktif dapat diartikan sebagai strategi perawatan di mana pelaksanaan berdasarkan kondisi mesin itu sendiri. Perawatan prediktif itu disebut juga perawatan berdasarkan kondisi atau perawatan berdasarkan atau juga disebut metode mesin atau dalam Inggris engineering operation baik. Artinya sebagai perawatan teknis dengan mesin secara rutin dengan dapat diketahui bagaimana mesin dan perawatan seperti angin. Yang perlu diperhatikan adalah orang yang membuatnya visual dengan cara operation itu yang harus monitoring. Ya. Selanjutnya adalah kendala yang mungkin dalam perawatan. Kendala yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua, instruksi tidak jelas. Yang ketiga, adanya kelembatan pengamatan, kurangnya informasi, dan yang terakhir material dan komponen material kerja. Itu adalah kendala yang muncul dalam kendaraan perawatan sendiri. Kedua adalah langkah-langkah menuju kendaraan perawatan. Di sini ada beberapa langkah-langkah dalam menuju perencanaan nantinya. Yang pertama, mendefinisikan perencanaan dengan jelas dan baik sesuai tujuan dan penetapan organisasi. Yang kedua, melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang mungkin akan terjadi. Ketiga, melakukan analisis terhadap informasi yang dibutuhkan dan mengklasifikasikannya dengan berdasarkan kewenangan. Yang keempat, menetapkan batasan perencanaan perawatan. Yang kelima, menentukan alternatif rencana perawatan. Yang keenam, memilih rencana perawatan yang akan dipakai. Penting menyiapkan langkah pelaksanaan menuju termasuk penjabatannya. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan ulang terhadap rencana tersebut dan pelaksanaannya. Itu adalah langkah-langkah dalam menyusun perawatan. Tahapan perencanaan pekerjaan perawatan. Yang pertama, perencanaan program persiapan pekerjaan perawatan itu menjadi persoalan mengumpulkan informasi, melakukan masalah analisis, melakukan bautan perencanaan, menetapkan alternatif rencana, kemudian rencananya akan dibagi dari alternatif kerja, dan terakhir melakukan langkah pelaksanaannya. Itu yang harus dipersiapkan oleh seorang engineer. Kedua, perencanaan pada tahap operasi, itu penyusunan prosedur pelaksanaan dan juga terakhir perkembangan dan teknis. Itu tahapannya ya, perencanaan pada tahap operasi. Nah, perencanaan pada persiapan pekerjaan perawatan. Nah, dan operasi yang harus dilakukan. Selanjutnya, konsep keandalan atau reliability. Yang pertama, definisi keandalan harus kita pahami. Yang ketiga, definisi keandalan adalah suatu sistem akan tetap memenuhi prinsip kerjanya atas persyaratan fungsional. Atas persyaratan fungsionalnya tanpa udara berkondisi fase 1 merupakan 4 dan pada kondisi tertentu. Yang kedua, keandalan. Keandalan banyak membantu dalam masalah yang berhubungan perawatan. Terakhir, kemampuan subjektif dengan baik itu akan menjadikan menemukan berikut. Pertama, operasi
sistem. Yang pertama, evaluasi. Maka pembangunan suatu sistem itu beroperasi dengan baik dan menemukan hasil yang memuaskan dan dapat dilakukan. Dengan demikian, itu kalian adalah dasar untuk keterlaksanaan. Dan akhir itu semua sistem adalah manajemen beroperasi suatu sistem dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan prinsip operasional, di mana total waktu yang digunakan untuk beroperasi bukan transaksi dan titik. Ini ada unsur penting ya. Yang pertama, kemungkinan atau probabilitas. Kita berkaitan akan mempunyai perbedaan dari bagian yang lainnya. Unsur atau bagian tersebut mungkin mempunyai kemampuan relatif pendek, sedangkan yang lainnya mempunyai relatif panjang. Fungsi suatu sistem harus menggunakan hasil yang memuaskan saat dijalankan pada fungsinya, tidak proses penyampaian ataupun dalam pengujian. Yang ketiga, waktu. Suatu sistem harus dapat menjalankan fungsinya dengan memuaskan. Terakhir, fungsi operasional. Dikatakan keadaan operasional akan berjalan dengan baik bila kelihatan sistem tetap mendapatkan faktor yang baik. Perubahan terjadi pada saat operasional dapat menunjukkan sistem tidak dapat berfungsi dengan kembali. Pada masalah menunjukkan bahwa kondisi operasional seperti atur tembakan, kanan, dengan putaran, putaran, voltase, putar dengan berat, setir, terusak, yang pasti kesamaan yang mempengaruhi hasil dari tersebut. Bayar bersanjik. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.